Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memilih perguruan tinggi favorit kalian, perlu diperhatikan mengenai akreditasi dari kampus tersebut. Akreditasi adalah nilai atau rapot dari sebuah kampus atau sekolah yang dilihat dari beberapa kriteria. Hanya ada satu badan resmi yang mengeluarkan akreditasi, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, yang dinilai oleh BANPT sebagai kriteria penentu akreditasi adalah kurikulum, jumlah dosen, keadaan mahasiswa, koordinasi pelaksana pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Ada kampus yang memiliki akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C. Apabila ada kampus yang memiliki akreditasi di bawah C, berarti bisa dikatakan bahwa kualitas dari kampus tersebut menurut BANPT masih belum layak untuk dibuka. Selain akreditasi kampus, ternyata juga ada yang namanya akreditasi jurusan atau program studi yang menentukan jurusan yang kamu pilih itu baik atau mungkin kurang. Sebelum kamu memastikan pilihan jurusan kampus yang kamu minati, sebaiknya pastikanlah apa akreditasi dari kampus dan jurusan tersebut, karena akan pengaruhi seberapa mudahnya ijazah kamu bisa kamu gunakan untuk mencari pekerjaan nantinya. Terus kuliah itu gimana sih? Yang pertama kita bahas jenjangnya. Ada banyak jenjang dalam perkuliahan, antara lain D1, D2, D3, D4, S1, S2, sampai dengan S3. Bisa dilihat dari skema di atas bahwa lulusan SMA dan SMK langsung bisa mengambil jenjang D1 atau D2 atau D3, D4 ataupun langsung sarjana S1. Namun untuk jenjang S2, S3 profesi spesialis harus melalui jenjang S1 atau D4 terlebih dahulu. Setelah itu, berapa lama sih kuliah itu? Lama studi perguruan tinggi untuk jenjang D1 biasanya ditempuh dalam waktu 1 tahun, D2 ditempuh dalam waktu 2 tahun, untuk D3 biasanya ditempuh dengan waktu 3 tahun, sementara D4 dan sarjana S1 biasanya ditempuh dalam waktu 4 tahun. Lama masa studi yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa juga dipengaruhi oleh beban belajar minimum atau SKS dari masing-masing jenjang pendidikan di dalam perguruan tinggi tersebut. Maka bila mana beban belajar minimum yang harus ditempuh oleh mahasiswa tersebut semakin banyak, maka masa studi mereka juga akan semakin panjang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa S1 apabila dia sudah menempuh 144 SKS dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun, maka sebelum 4 tahun itu dia sudah bisa lulus dari pendidikan S1 tersebut. Terus SKS itu apa ya? SKS artinya Satuan Kredit Semester. SKS menunjukkan besarnya beban studi mahasiswa.
Dari SKS, kamu bisa tahu apakah mata kuliah itu sulit atau tidak, berat atau tidak. Contohnya skripsi. Karena skripsi itu berat dan sulit, maka jumlah SKS-nya adalah 6. Jumlah SKS juga menentukan durasi perkuliahan, karena dalam satu SKS berarti 1 jam pelajaran per minggu. Karena menggunakan sistem SKS, maka ada beberapa kampus yang membebaskan mahasiswanya memilih mata kuliah yang mereka akan ambil di semester mendatang, baik jam perkuliahannya maupun jumlah perkuliahan yang mampu mereka ambil, sehingga ada kesempatan bagi mahasiswa untuk menyesuaikan jam kuliah dengan jam kerja ketika mereka mempunyai pekerjaan sampingan selain kuliah. Mengenai penilaiannya dalam perguruan tinggi menggunakan indeks prestasi atau IP, baik IP semester maupun IP kumulatif atau IPK, yaitu gabungan dari nilai dari semester-semester yang telah dijalani. Skala nilai untuk indeks prestasi dan IPK yang berlaku umum di perguruan tinggi Indonesia yaitu 0 sampai 4. Ya, nilai 4 adalah nilai sempurna di perguruan tinggi. Mengenai sistem kuliahnya jelas berbeda dengan jenjang SMA dan SMK. Di dalam perkuliahan, seorang mahasiswa dituntut untuk proaktif, mulai dari menghubungi dosennya sampai mengurus nilai. Tidak ada guru yang pasti akan datang di jadwalnya. Tidak akan ada guru yang mengejar-ngejar mahasiswanya untuk mengumpulkan tugas. Semua itu tidak akan pernah kamu alami di dalam perkuliahan. Mahasiswa harus aktif untuk menghubungi dosennya agar mengisi kelas, serta harus aktif mencatat semua tugas secara mandiri. Kalau tidak, tiba-tiba akan ada nilai dari KHS atau kartu hasil studi dengan nilai D, yang artinya Anda atau kalian tidak lulus. Dan biasanya keputusan seorang dosen bersifat dalam perkuliahan juga memiliki liburan yang panjang. Setidaknya liburan dalam semester ganjil selama 1 bulan, sedangkan liburan dalam semester genap sampai dengan 3 bulan. Hal itu dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berasal dari luar kota harus pulang kampung ke rumahnya. Ada juga mahasiswa yang harus bekerja, dan juga ada mahasiswa yang harus menempuh semester pendek dalam rangka mengulangi nilai yang mungkin belum memuaskan, sehingga nantinya dia bisa lulus tepat waktu. Demikian materi mengenai studi perguruan tinggi bagian kedua. Selanjutnya kita akan bertemu di materi studi perguruan tinggi bagian 3, yaitu mengenai pendaftaran dan juga beasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum.